siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, tudingan rente alias mencari untung di tengah krisis dilayangkan sejumlah aktivis. Dua jenderal disebutkan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Tak terima karena dianggap memfitnah sang jenderal. Proses hukum pun dilayangkan. Benarkah ada perburuan rente alias mencari keuntungan di tengah krisis? Atau ini semua hanya fitnah belaka? Saudara, saya Aiman Wicaksono akan menelusurinya. Ikuti saya. Pada temuan kami, bagaimana sebuah perusahaan punya relasi dengan berbagai pihak, dan diantaranya adalah politisi serta pejabat publik. Ini menurut saya sangat serius. Untuk itu saya harus respon. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Kan ada nama-nama misalnya Sofia Kuswara, Muldoko, Juanina Rahman yang merupakan putri dari Pak Muldoko. Apakah 3 orang ini yang kemudian Anda anggap sebagai ada indikasi, ada potensi mencari untung, memburu rente? Harus dijelaskan secara utuh gitu apa yang menjadi hasil temuan kami. Tapi kan Anda mengatakan ada dugaan berburu rente. Siapa itu? Bung Ason, disebutkan bahwa ada konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua yang berhubungan dengan para purnawirawan. Disebutkan salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam judul YouTube disebut Lord Luhut. 4 konsesi yang kita soroti, kemudian dia lokasinya berdekatan dengan pos keamanan atau militer. Jadi dia jadi salah satu kriteria indikasi ada relasi gitu. Apa yang diuntungkan untuk seorang Luhut Binsar Panjaitan dari temuan Anda? Masih tidak langsung gitu ya sifatnya ya, karena beliau terafiliasi kan. Beliau akan menerima benefit, berbagai keuntungan dari industri ya, dari bisnis. Anda katakan tadi Luhut berpotensi, khawatir konflik kepentingan. Apakah ada kesimpulan Anda di dalam kajian ini Luhut bermain tambang? Saya masuki, saudara, salah satu apotek. Saya mau ke dalam, saudara. Saya mau cek obat untuk COVID ada nggak, Pak? Ivermectin ada. Saudara, 2 jenderal purnawirawan, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dan Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan hendak melayangkan proses hukum pada sejumlah aktivis. Bagaimana kasusnya, apa yang ditudingkan, dan benarkah soal tudingan itu? Berikut informasinya. Saya sungguh sangat mendukung program edukasi hari ini atau perkenalan lebih dekat tentang ivermectin sebagai salah satu obat yang telah terbukti efektif di dalam penyembuhan COVID-19. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan cocoknologi. Dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan begini? Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Dua jenderal murka dituding mencari untung dengan kekuasaan, somasi hingga ancaman pidana dilayangkan. Pertama adalah Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Ia meradang dituding cari keuntungan lewat bisnis obat alternatif COVID, ivermectin.
Kasus bermula saat Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebar rilis Juli 2021 lalu. Apa isinya? Rilis berjudul Polemik Ivermectin Berburu Rente di Tengah Krisis. ICW mengira partai politik hingga pejabat negara terlibat. Semua berawal ketika pada Oktober 2020, Dr. Herman Sunario dari PT Harsen Laboratories menyatakan Ivermectin dapat menjadi obat alternatif penyembuhan COVID-19. PT Harsen lalu memproduksi Ivermectin dengan nama Ivermax 12. Sebuah nama mencuat dari PT Harsen Laboratories, Sofia Koswara. Dia adalah wakil presiden PT Harsen. Selain di PT Harsen, Sofia juga diketahui sebagai salah satu pemegang saham perusahaan lain bersama dengan anak Muldoko, Joanina Rahman, yang memiliki saham mayoritasnya. Perusahaan Sofia dan Joanina ini dikatakan ICW kerap menjalin hubungan dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI. Sementara Muldoko diketahui merupakan Ketua Umum HKTI. Semuanya bermuara pada peristiwa awal Juni lalu, di mana ribuan dosis Ivermectin dibagikan ke Kabupaten Kudus dan Jawa Tengah oleh HKTI. Memburu rente adalah tuduhan yang sangat serius, karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas. Apalagi dengan pendekatan-pendekatan ilmu cocoknologi, dicocok-cocokkan. Ini apa-apaan begini nih? Sungguh saya tidak mau terima yang seperti itu. Berikutnya, saya tidak terlalu banyak meminta. Anda minta maaf, klarifikasi, cabut pernyataan, selesai. Tapi kalau itu tidak Anda lakukan, saya harus lapor polisi. Itu sikap saya. Di somasi Muldoko, ICW pun buka suara. Melalui kuasa hukumnya, ICW menyebut tak ada serangan pada individu Muldoko. Itu mestinya Pak Muldoko secara bijak melihat intensi dan niat ICW dan dapat membedakan yang mana kritik terhadap kebijakan dan mana yang personal. Serupa dengan Muldoko, Menko Maritim dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut pun tengah dibuat geram. Adalah isi diskusi antara aktivis Haris Azhar dengan koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, yang jadi pemantik. Dalam diskusi di YouTube itu disebut adanya keterkaitan antara bisnis milik Luhut dengan operasi militer di Intan Jaya, Papua. Nah, jadi si Toba-Komdel Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord ya, The Lord. Lord Luhut. Oke. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pernyataan ini berbalas. Luhut membantah. Somasi dilayangkan. Secara resmi kita mengirimkan surat somasi secara resmi kepada Haris Azhar dan demikian juga Fathia Maulidianti karena mereka membuat pernyataan dengan tanpa dasar dan tidak berdasar. Kami meminta pertanggungjawaban 5 kali 24 jam ya, agar bisa menjelaskan motif dari pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Apa yang terjadi? Benarkah ada perburuan rente alias mencari untung di tengah krisis? Atau ini hanya fitnah belaka? Perlukah pula proses hukum dilayangkan? Aiman mencari jawaban eksklusif. Saudara, saya ada di Jakarta Barat, di Kebon Jeruk. Saya ingin mengecek apakah obat-obatan terkait dengan COVID-19 masih tersedia di apotek-apotek yang akan saya datangi nanti. Sekarang tingkat keterisian rumah sakit memang turun rata-rata di seluruh Indonesia sekitar 20%. Bahkan di Jakarta, di pusat isolasi terpadu Pasar Rumput misalnya ditutup karena sudah ada 3 pasien lagi. Meskipun tetap harus ketat protokol kesehatan, saudara.
Kenapa ini saya lakukan? Untuk mengecek obat-obatan, termasuk juga soal ivermectin yang sempat disebut-sebut dan berujung pada rencana pelaporan dari Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko kepada aktivis dari Indonesia Corruption Watch yang menyebutkan mencari untung alias memburu rente di saat krisis pandemi terkait dengan penyebaran ivermectin ini. Tapi saya ingin bertanya, apakah apotek nanti masih menjual ivermectin? Apakah jumlahnya cukup? Budi saya, saudara, saya akan mencoba untuk menguliknya. Saya masuki, saudara, salah satu apotek milik Badan Usaha milik negara, Kimia Farma. Saya ingin mengecek ke sana. Permisi, Pak. Dari Kompas TV, Pak Aiman, izin masuk ya. Terima kasih. Permisi, Mbak. Dengan Mbak siapa? Ida. Oke, Mbak Ida. Saya mau tanya, Mbak, obat-obatan untuk COVID lengkap sini ya? Ada ivermectin? Favipiravir, oseltamivir, ada semua. Tapi ini nggak boleh sembarangan ya, harus ada resep dokter. Oke, boleh saya lihat ya. Ini ada azitromycin, dihidrat, dan juga favipiravir. Ivermectin mana, Mbak? Oke, 12 mg dari Indofarma ya. Ini berapa harganya nih? Itu harganya 150.000 420 kapsul. Kalau dibagi 20 sekitar berapa tuh? 7.500 satu tabletnya ya. Satu hari kalau sakit COVID berapa kali minumnya? Jumlahnya tergantung kondisi pasiennya nih, jadi tergantung dokter yang merasakan. Oke. Nah, seperti ini, saudara. Kalau boleh saya tahu ada berapa ini jumlahnya kalau di cabang ini? Stoknya ada berapa? 44 botol. Oh, 54 botol. Di Kimia Farma yang lain juga ada pasti? Oke, baik. Sehat-sehat semua, Mbak ya, dan semua juga yang datang juga sehat. Makasih, Mbak. Saudara, dari apotek milik pemerintah, BUMN, Badan Usaha milik negara, saya ingin ke apotek swasta. Kalau tadi ada, semua tersedia. Sekarang di apotek swasta, saya berada di Gambir, Jakarta Pusat. Saya mau ke dalam, saudara, saya mau cek. Permisi, Mbak siapa namanya? Mohon maaf. Mbak Lela. Mbak Lela, obat untuk COVID ada nggak, Mbak? Ivermectin ada? Siapa yang Anda maksud di saat di dalam berita itu sebagai yang berburu rente? Itu dulu. Mencari keuntungan. Silakan, Bung Eng. Pak Oto, saya kan nggak nyebut ada yang berburu rente, tapi potensi. Pasti dong kalimat itu nggak berhenti di situ kan? Tolong dong gentleman dong jawabnya siapa? Saya akan melisiknya eksklusif